emang kebetulan juga emang kedua orang tua gue kan tidak punya dana pensiun. Hai friends, kembali lagi bersama gue Clarissa Dan gue Jeremy, di Novit ID. the fit you need right now. Jadi di Novit Podcast episode kedua hari ini kita mau ngebahas tentang apa, Jer? Kita mau bahas tentang sandwich generation. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu apa sih itu sandwich generation. Jadi sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit secara finansial karena harus menanggung hidup orang tua sekaligus anaknya. Nah, disebut dengan sandwich itu karena posisinya di tengah. Jadi kayak isi dari roti sandwich yang tergencet antara roti dan juga isinya atas bawah kayak gitu. Nah, mungkin dari kalian banyak juga yang penasaran gitu ya, gimana sih sejarah dan munculnya dari generasi sandwich ini. Jadi pertama kali itu ada di tahun 1981 dari seorang pekerja sosial, yaitu namanya adalah Dorothy Miller. Jadi sebenarnya generasi sandwich ini banyak terjadi di negara-negara maju kayak Amerika dan Jepang. Nah, tapi makin sekarang ini banyak juga terjadi di negara Asia, salah satunya adalah di Indonesia. Nah, kenapa sih banyak terjadi generasi sandwich ini gitu? Karena yang pertama adalah faktor ekonomi. Betul banget. Jadi biaya hidup itu makin tinggi, sementara gaji itu nggak naik secara signifikan, Betul. gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang generasi sandwich ini banyak yang akhirnya eh, banyak orangnya gitu ya, banyak generasinya karena makin banyak kebutuhan, makin banyak hal yang harus ada tanggung jawabnya, tapi sementara dari satu sisi dia juga punya pendapatan yang mungkin segitu-gitu aja, gitu loh. Jadi makin banyak tanggung jawabnya, tapi secara gajinya nggak dapat yang signifikan gitu. Udah gitu kan dia juga harus membiayai ya dari keluarganya sebanyak Mhm. tadi seperti definisinya dia, walaupun gaji dia nggak seberapa tapi dia harus menyisihkan sedikit dari uang dia tuh bahkan untuk membiayai keluarganya Ya, gitu. dan juga penyebab yang lainnya adalah faktor usia dan juga usia pensiun dari orang tua gitu loh. Jadi ketika ada satu anak melihat orang tuanya yang sudah pensiun dari masa pekerjaannya, dia tuh akhirnya punya beban lagi untuk membiayai kedua orang tuanya ini gitu loh. Jadi dia sudah harus membiayai keluarganya sendiri ditambah dengan orang tuanya juga gitu loh. Jadi dia terhimpit antara membiayai keluarganya sendiri dan juga generasi di atasnya itu di orang tuanya. Nah, selanjutnya juga faktornya itu adalah pola asuh lama. Jadi dari dulu orang tua tuh banyak yang nggak mikirin dana pensiun karena yakin anaknya bakal support mereka. Seperti kata orang lama, anak adalah rezeki. Jadi mereka tuh merasa kalau anak itu adalah investasi panjang. Jadi mereka merasa kalau oh ya udah mungkin nanti ketika nanti saya punya anak nanti, saya nggak harus menyiapkan dana pensiun. Kan ada Jangan pernah jabatannya. orang tua berpikir bahwa anak lu adalah investasi yang suatu hari lu akan dapatkan keuntungan dari dia. Kalau dia mau ngasih silahkan. Dan jangan juga pernah berpikir anak lu adalah ekspektasi. Penyebab selanjutnya, ini mungkin mirip-mirip sama yang disebut Clarissa tadi gitu ya, karena dia punya tuntutan ke orang tuanya gitu ya, jadi dia akhirnya punya tekanan sosial dan juga Betul. budayanya gitu. Banyak keluarga terutama di Asia merawat orang tua itu seperti kewajiban, jadi harus ada moralnya dari anak-anaknya itu untuk merawat orang tua mereka. Jadi ketika nanti orang tuanya sudah usia lanjut gitu ya, anak-anak ini diharapkan memang bisa untuk membiayai mereka, membiayai orang tuanya ini gitu loh. Jadi si anak ini tidak boleh akhirnya nanti fokus sama urusannya sendiri, tapi mereka harus juga melihat orang tua yang harus mereka tanggung jawabkan. Iya betul. Nah, dari sandwich generation ini, mereka tuh pastinya punya dampak yang dirasakan ya, nggak hanya dari kehilangan gaji segala macam dan pertama nih pastinya dari segi finansial. Dari finansial ini mereka karena harus membiayai orang tuanya mereka, jadi mereka tuh sulit menabung, sulit untuk, punya investasi karena gaji mereka kan udah habis ya buat Betul. dana orang tua. Jadi mereka tuh kayak semisal gaji UMR di Jakarta aja yang di angka 5 juta aja, mereka mungkin tidak bisa menyisihkan, setengah dari gaji mereka tuh untuk gaji, tapi hampir 3/4, gaji mereka tuh harus dikasih ke orang tuanya untuk biaya hidup dan sisanya adalah untuk hidup dia sendiri gitu. Betul. Sandwich generation terjadi ketika anak harus membiayai keluarganya sendiri, sehingga sulit untuk menabung untuk masa depannya. Banyak yang merasa rugi dan sulit berkembang gitu. Gimana mau nikah kalau misalnya gaji habis buat biayain keluarga sendiri? Apa
Nah, mungkin tadi itu beberapa hal tentang generasi sandwich gitu ya, dimulai dari apa itu generasi sandwich, sejarahnya, terus bagaimana caranya kita untuk keluar dari generasi sandwich itu gitu ya. Nah, mungkin terakhir sebelum penutupan kita mau sharing-sharing gitu ya tentang pengalaman pribadi kita mungkin tentang generasi sandwich ini gitu. Juga mungkin boleh Clarissa bagaimana sih mungkin ada pengalaman nggak tentang generasi sandwich ini? Oke, jadi emang kebetulan gue adalah salah satu dari generasi sandwich gitu. Karena emang gue anak tunggal dan gak ada orang lain yang bisa membantu untuk Hmm. finansial keluarga gue. Jadi mau gak mau gue yang harus membantu finansial keluarga ini. Gitu. Jadi emang kebetulan juga emang kedua orang tua gue kan tidak punya dana pensiun walaupun mereka punya income sendiri, tapi income tersebut tidak Mhm. terlalu cukup untuk membiayai Mhm. hidup kita bertiga gitu. Jadi harus ada gue yang memang menyokong untuk keluarga ini gitu. Dan salah satu yang gue takutin adalah ketika nanti gue berumah tangga, gue tuh nggak bisa lepas untuk ngebiayain orang tua gue, tapi gue juga harus tetap ngebiayain keluarga gue nanti. Jadi memang gue bener-bener di posisi sandwich banget, atas dan bawah tuh gue terhimpit di antara dua generasi keluarga gitu. Keluarga gue yang orang tua gue dan keluarga gue nantinya Mhm. Mhm. gitu. Dan sebenarnya sih yang harus gue lakukan adalah gue tetap kerja gitu. Jadi kayak maksudnya gue mau sakit pun gue nggak boleh. Gue harus tetap kuat, gue harus tetap nggak boleh sakit karena kalau gue nggak kerja, siapa lagi yang mau membantu ekonomi keluarga gue gitu. Jadi sebenarnya memang sandwich generation tuh agak capek ya dan untungnya di sisi baiknya adalah walaupun gue jadi sandwich generation dan memang orang tua gue ada sedikit membantu juga, gue nggak membiayai seluruhnya. Jadi gue masih ada sedikit bisa menyimpan untuk tabungan gue ke depannya gitu. Walaupun memang masih agak sulit ya karena memang masih harus membiayai gitu. Iya. Kita generasi sandwich gak akan pernah bisa nabung dan jadi kaya. Selama bertahun-tahun, gue tuh menganggap diri gue sebagai generasi sandwich itu adalah sebuah beban, di mana di saat teman-teman gue itu bisa menabung dan mencapai satu persatu tujuan finansial mereka, sedangkan gue harus menguras tabungan gue demi membantu perekonomian keluarga. Nah, Jeremy ada pengalaman dari sebagai sandwich generation atau enggak menjadi sandwich Eh, generation? kalau bicara soal sandwich generation ini mungkin, gue mungkin belum ngalamin ya, karena, dilihat yang dari sekarang, dari keluarga gue juga belum dari guanya juga belum yang, harus membiayai gitu loh. Karena sebenarnya mungkin ke depannya akan sama gitu Iya ya, karena betul. semua orang juga mungkin sebagai anak apalagi, pasti harus punya rasa tanggung jawab untuk ngebiayain bahkan orang tua gitu loh. Jadi mungkin plus minusnya, ya nantinya kita mungkin ya belum ngalamin gitu loh, tapi mungkin nanti pasti gitu ya. Karena walaupun sekarang ini, dibilang gua belum ngalamin sandwich generation ini, tapi, selalu berpikir ke depan gitu loh, kayak, "Wah pasti kayaknya nanti harus juga," gitu loh. Karena walaupun nggak diminta gitu ya, tapi sebagai anak juga pasti pengen Betul. kasih sesuatu Betul gitu banget. loh ke orang tua, karena udah dibesarin segini jauhnya, udah dibiayain ini dan itu, masa sih dari anaknya sendiri kayak nggak ada itikat baiknya, nggak ada moralnya untuk, ya at least kasih sesuatu lah Iya. ke orang tua gitu loh. Balas budi lah ya atas apa yang udah mereka lakukan gitu. Misalnya kayak Betul, merawat kita sampai kita gede, betul, nyokolain kita sampai saat ini gitu kan. Jadi kayak betul. balas budi aja sih sebenarnya sih. Ya mungkin karena kita juga di Asia gitu Iya. ya, karena kan sebagai, tadi yang, kita bahas gitu ya, karena mostly mungkin di Asia, kita dituntut sebagai anak untuk punya moral yang, eee, tanggung jawabnya itu juga harus kepada orang tua gitu ya. Walaupun, ya minusnya kita nanti bakal ngebiayain 2 keluarga yang berbeda gitu ya. Apalagi gua, sebagai laki-laki gitu ya, yang mungkin orang banyak menilai, "Oh laki-laki pasti tanggung jawabnya besar, Benar, emang biayain besar ini sih. dan itu." Mikirin perencanaan keluarga sendiri dan Benar. juga, keluarga dari orang tua gitu loh. Jadi banyak banget pikirannya, ya walaupun belum ngalamin ya sekali lagi, tapi bukan berarti gue jadi anak yang, males-malesan, Benar. jadi anak yang kurang ajar gitu ya, "Oh ya udahlah kan bisa dibiayain ini dan itu, minta ini dan itu pasti dibiayain." Enggak, tapi gimana nantinya udah mikirin ke depan kalau kita tuh nanti bisa punya itikat baik lah buat orang tua, Betul. gitu. Nah, mungkin sekian dari pembahasan kita mengenai sandwich generation hari ini. Nah, buat kalian semua sandwich generation, kita tahu memang capek banget jadi sandwich generation. Cuman kita harus tetap kuat dan semangat tetap bekerja karena ada keluarga yang harus kita biayai. Mhm. Karena walaupun gimana pun, keluarga adalah nomor satu. Betul. Jadi mungkin sekian aja video kita di podcast kali ini. See you di next podcast.
kita bahas tentang perspektif dari perempuan dan juga laki-laki. Depannya kita sebagai seorang laki-laki dan juga perempuan gitu.